Iya, waria itu salah satu penyakit sosial. Karena waria itu antara laki-laki tidak, perempuan tidak, sehingga kadang Kalau menurut saya pribadi, waria itu sama kayak manusia pada umumnya. Kalau menurut sih, jadi agak mungkin suatu dilema juga ya di masyarakat, tapi melihat mereka sih sebenarnya agak kasihan juga sih, mereka mungkin melakukan seperti itu ya karena agak terpaksa mungkinnya. Menurut saya waria itu ya kadang dilihat menyenangkan, ada yang menakutkan. Terus gimana ya, kalau saya sendiri juga takut sih sama waria. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, hanya ada dua jenis identitas yang dikonstruksikan, yaitu identitas laki-laki dan perempuan. Laki-laki erat kaitannya dengan gender maskulin, dan perempuan dengan femininnya. Sedangkan waria adalah sosok yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki identitas gender feminin. Dari situ, dapat kita lihat bahwa terjadi perbedaan konstruksi identitas dalam masyarakat dan dalam diri seorang waria. Yang kemudian terjadi adalah masyarakat melihat waria sebagai sosok yang tidak normal dan tidak jelas. Waria menjadi sosok yang secara otomatis teralienasi dari kehidupan sosial masyarakat, sehingga diskriminasi menjadi konsekuensi seorang waria. Masalah administratif seperti KTP, kesempatan kerja yang tidak mendukung adanya waria di dalamnya, cemooh yang tak ada habisnya, ibadah yang dilarang-larang, dan masih banyak lagi diskriminasi yang didapatkan oleh seorang waria. Dari berbagai permasalahan tadi, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana usaha waria-waria di Yogyakarta dalam mendapatkan pengakuan setidaknya di ranah terdekat mereka, yaitu di masyarakat, dan bagaimana dampak yang dihasilkan daripada usaha tersebut. Sebelum terjun ke lapangan, saya menggunakan kacamata teori kekuasaan untuk melihat fenomena ini. Setelah melakukan wawancara, observasi, dan studi literatur, saya mendapati bahwa usaha yang dilakukan oleh waria-waria di Yogyakarta adalah usaha mewacanakan kepada masyarakat bahwa waria itu tidak seburuk yang dipikirkan selama ini. Waria-waria di Yogyakarta berusaha untuk menguasai pemikiran masyarakat terhadap dirinya. Usaha tersebut mereka wujudkan dengan mengadakan berbagai kegiatan positif dan non-kekerasan, seperti kegiatan sosial, olahraga, pelatihan, seni budaya, dan agama. Kegiatan-kegiatan itu semata-mata hanya untuk mewujudkan kehidupan waria yang dapat diterima dalam berbagai aspek sosial masyarakat. Juga agar keberadaan dan identitasnya dapat diakui oleh semua kalangan. Dalam usaha mewacanakan waria di masyarakat, tak lepas dari peran penting seorang aktor yang dapat memobilisasi dan mengkoordinasi waria-waria se-Yogyakarta. Aktor tersebut adalah Ketua Organisasi Payung Waria se-Yogyakarta yang bernama IWAYO atau Ikatan Waria Yogyakarta. Selain itu, Ketua IWAYO juga harus mampu mengayomi seluruh anggotanya yang pada tahun 2013 sudah mencapai 223 orang. Dia juga harus mampu berkomunikasi dengan pihak di dalam maupun di luar organisasi dan membangun jaringan. Karena dengan jaringan yang semakin luas,
semakin mudah pula waria-waria di Yogyakarta mewacanakan dirinya di masyarakat. Kemampuan-kemampuan tadi tidak dimiliki oleh semua waria, hanya tertentu saja. Jikalau seorang waria memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, maka waria-waria lain yang merasa tidak memiliki kemampuan itu akan bersedia untuk dimobilisasi. Pada awal pembentukannya kembali, Iwayo diketuai oleh Bu Maryani. Tetapi karena Bu Maryani sibuk mengurus pesantren waria, maka Bu Sinta Ratri dipilih sebagai ketua pengganti Bu Maryani. Dalam menjabat sebagai ketua selama kurang lebih 4 tahun, kemampuan Bu Sinta dalam mengkoordinasi dan memobilisasi teman-teman waria se-Yogyakarta membuat beliau dianggap sebagai sosok yang berpengaruh dalam organisasi, terutama dalam mewujudkan kehidupan waria yang dapat diterima dalam berbagai aspek sosial masyarakat. Dewasa ini, masyarakat sudah mulai melihat bahwa waria ternyata dapat berkontribusi positif di lingkungan sekitarnya. Kalau ada kejuaraan di mana kelurahan, sering waria itu dipanggil entah itu dia olahraganya kan polinya bagus, poli juga seninya dia ada beberapa yang juara nyanyi, bahkan kebanggaan dari kelurahan, bener yang lainnya nggak punya tapi bener punya. Ya, selama ini di masyarakat kami di Kampung Bagran itu untuk keberadaan sosok yang namanya waria itu cukup memberikan kontribusi yang positif. Itu yaitu mereka itu rasa sosialnya di masyarakat itu cukup tinggi. Ya semacam misalnya kayak ada sumbangan sosial di tempat kami itu, mereka itu dibanding dengan kelompok-kelompok yang lainnya, mereka itu sangat antusias sekali. Mereka itu ada organisasinya, mereka juga punya klub olahraga, mereka juga sering mengadakan lawan tanding di mana juga. Nah, kalau untuk yang berkaitan dengan sosialisasi di tempat kami, mereka saya anggap tidak begitu mengganggu. Karena mereka di mana mereka tinggal, otomatis mereka juga tetap menjunjung nilai-nilai yang namanya hak asasi manusianya. Selain itu juga mereka keberadaannya juga nggak mau dioprak-oprak terus, dan mereka juga pengen keberadaannya diakui. Perjuangan waria dalam rangka mendapatkan pengakuan dari masyarakat agar dapat meminimalkan diskriminasi tentu belum usai. Perjuangan akan masih dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan.